Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tutorial simulasi hipnosis dan NLP dalam pembelajaran di SD. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hipnokonseling dan NLP dengan dosen pengampu Prof. Dr. Kadek Suranate, SPD MPD, Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ikadek Herawirawan dengan NIM 2011031 056 kelas 6B dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mensimulasikan hipnosis dan NLP kepada siswa SD sebelum pembelajaran dimulai. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa siswa SD merupakan siswa yang memiliki emosi yang belum stabil dan konsentrasinya mudah teralihkan. Hal ini dikarenakan siswa SD akan memasuki masa peralihan dari masa anak-anak ke masa pubertas atau remaja. Nah, di sini guru dapat mengimplementasikan praktik hipnosis dan NLP ke dalam pembelajaran agar guru dapat membuka alam bawah sadar siswa untuk mengembangkan pemikiran positif siswa dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam diri siswa. Hal tersebut dilakukan agar dapat membuat siswa lebih fokus dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Nah, adapun langkah hipnosis dan NLP yang dapat dilakukan oleh guru, langkah tersebut adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama guru harus mengajak siswa untuk mempersiapkan diri duduk dengan senyaman mungkin di meja atau bangku mereka masing-masing. Setelah itu kita akan memasuki fase prainduksi yang dilakukan dengan cara melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dilakukan agar kita diberikan kelancaran saat melakukan kegiatan ini. Setelah itu, pejamkan mata dan biarkan pikiran menjadi rileks dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam fase induksi. Pada tahapan ini merupakan tahap menuju relaksasi atau keadaan tenang. Biarkan pikiran kita dalam keadaan tenang dan fokus untuk melakukan hipnosis. Kendorkan otot mata dan kendorkan seluruh otot dalam tubuh agar tubuh menjadi semakin rileks. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fase deepening. Nah, dalam fase ini merupakan tahapan menuju rileks yang lebih mendalam. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara menghitung angka mulai dari angka 1 sampai dengan 10 di dalam hati secara perlahan-lahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki fase isolasi. Pada tahap ini adalah tahap menjaga diri agar tetap dalam kondisi hipnosis atau dalam keadaan tenang dan rileks. Nah, pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara tetap fokus agar kondisi tetap dalam keadaan hipnosis. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fase
sugesti atau pemberian ancor kepada siswa. Nah, pada fase ini dilakukan dengan cara menanamkan sebuah sugesti ke dalam diri siswa. Dapat juga dilakukan dengan menghitung mundur dari angka 100 sampai ke bawahnya, diselingi dengan pemberian sugesti yang telah dibuat untuk siswa sampai angka-angka tersebut lenyap dari pikiran siswa. Sugesti tersebut adalah mulai saat ini dan seterusnya. Jika saya melihat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, maka saya akan merasa fokus, senang, dan percaya diri. Setelah itu, perdalam tingkat relaksasi kita dengan memperhatikan nafas kita sendiri. Nah, setelah itu kita akan memasuki fase NLP, yang mana guru di sini melakukan komunikasi kepada seluruh siswa dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan kata-kata yang diberikan oleh guru ketika siswa masih dalam keadaan relaksasi. Yang pertama adalah langkah merencanakan tujuan. Guru memberikan tujuan kepada siswa dan membisikkannya dengan tujuan belajar merupakan jendela dunia. Fokus dan konsentrasi memperhatikan guru. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan positif kepada diri sendiri di dalam diri siswa. Misalnya, dengan cara apa saya dapat fokus kembali? Dan bagaimana hidup saya akan menjadi lebih baik melalui perubahan ini? Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengubah gambaran mental dalam diri siswa. Guru meminta siswa untuk membayangkan sesuatu hal yang membuat mereka tidak nyaman menjadi lebih gelap atau menjauh. Kemudian guru meminta bayangkan sesuatu hal yang membuat siswa merasa lebih baik, menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk memperhatikan bagaimana perubahan yang kalian rasakan melalui perubahan pikiran yang telah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk melawan suara-suara negatif dalam pikiran siswa pada saat itu. Guru meminta siswa mengontrol suara itu dan membuat suara itu terdengar konyol dan tidak masuk akal. Misalnya, terdengar suara, "Kamu tidak akan bisa menyelesaikan hal ini." Maka dari itu, buat hal tersebut lucu agar tidak mempengaruhi pikiran siswa. Dan perhatikan perasaan siswa atau dalam diri siswa saat melakukan hal tersebut. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memainkan skenario mundur. Misalnya, ketika kalian memiliki pengalaman buruk yang menghantui kalian, jadikan hal tersebut seperti film animasi. Mainkan mundur, mulai dari setelah terjadi hingga tepat sebelum terjadi. Lakukan ini beberapa kali sampai kalian hafal urutan mundurnya. Setelah itu, sekarang tambahkan akhir yang berbeda dengan sesuatu yang kalian minati dan sukai. Selanjutnya, perhatikan bagaimana perasaan kalian tentang hal tersebut.
Setelah itu, guru meminta siswa untuk memvisualisasikan dan hubungkan dengan perasaan yang ingin mereka alami. Misalnya, jika mereka ingin merasa fokus dan percaya diri, bayangkan warna yang terlihat percaya diri bagi mereka, seperti warna jingga dan putih. Bayangkan sebuah kotak cerah dengan warna itu di depan mereka. Dalam pikiran mereka, melangkahlah ke dalam kotak dan fokuslah untuk merasakan emosi itu. Bayangkan dengan tepat bagaimana rasanya berada di dalam kotak tersebut. Selanjutnya, jika mereka ingin mengalami perasaan ini, visualisasikan kotak di depan mereka, kemudian masuklah ke dalamnya dan perhatikan bagaimana perasaan mereka atau perasaan dalam diri siswa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahap mengakhiri hipnosis dan NLP yang telah kita lakukan. Untuk mengakhiri kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan dalam diri sendiri atau dalam diri siswa di dalam hati, yakni pada hitungan ketiga saya akan membuka mata dan menemukan diri saya dalam kondisi yang sehat, segar dan bugar. 1, 2, dan 3. Dan buka mata secara perlahan-lahan. Kegiatan sudah dapat bisa diakhiri dan kita bisa menemukan diri kita dengan hal yang berbeda. Nah, demikianlah video tutorial simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.